Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknik kontrol industri yang berjudul HMI atau Human Machine Interface. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari Prodi Teknik Listrik Industri Politeknik Negeri Madura. Definisi HMI sendiri yaitu sebuah interface atau tampilan penghubung antara manusia dengan mesin. HMI juga merupakan user interface dan sistem kontrol untuk manufaktur. HMI dapat berupa pengendali dan visualisasi status baik dengan manual maupun melalui visualisasi komputer yang bersifat real time. Sistem HMI biasanya bekerja secara online dan real time dengan membaca data yang dikirimkan melalui I/O port yang digunakan oleh sistem controllernya. Port yang biasa digunakan untuk controller dan akan dibaca oleh HMI antara lain adalah port COM, port USB, port RS232, dan ada pula yang menggunakan port serial. Fungsi HMI. HMI memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Memonitor keadaan yang ada di plant, 2. Mengatur nilai pada parameter yang ada di plant, 3. Mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi, 4. Memunculkan tanda peringatan dengan menggunakan alarm jika terjadi sesuatu yang tidak normal, 5. Menampilkan pola data kejadian yang ada di plant baik secara real time maupun historical atau training history atau real time. Bagian HMI. Bagian-bagian HMI dari Human Machine Interface meliputi 1. Tampilan statis dan dinamik. Pada tampilan HMI terdapat dua macam tampilan, yaitu objek statis dan objek dinamik. Objek statis sendiri yaitu berhubungan langsung dengan peralatan atau database, contohnya yaitu teks statis, layout, unit produksi. Objek dinamik yaitu objek yang memungkinkan operator berinteraksi dengan proses peralatan atau database serta memungkinkan operator melakukan aksi kontrol, contohnya push button, lights, cards. 2. Manajemen alarm. Suatu sistem produksi yang besar dapat memonitor sampai dengan banyak alarm. Dengan banyak alarm tersebut dapat membingungkan operator. Setiap alarm harus di-acknowledge oleh operator agar dapat dilakukan aksi yang sesuai dengan jenis alarm. Oleh karena itu dibutuhkan suatu manajemen alarm dengan tujuan mengeliminir alarm yang tidak berarti. Jenis-jenis alarm yaitu absolute alarm, deficient alarm, route of change alarm. 3. Rendering. Perubahan dari variabel proses kontinu paling baik jika dipresentasikan menggunakan suatu grafik berwarna. Grafik yang dilaporkan tersebut dapat secara summary atau historical. 4. Reporting. Dengan reporting akan memudahkan pembuatan laporan umum dengan menggunakan report generator seperti alarm summary report. Selain itu, reporting juga bisa dilakukan dalam suatu database, messaging system, dan web-based monitoring. Pembuatan laporan yang spesifik dibuat menggunakan report generator yang spesifik pula. Laporan dapat diperoleh dari berbagai cara, antara lain melalui aktivasi periodik pada selang interval tertentu, misalnya kegiatan harian ataupun bulanan, dan juga melalui operator demand. Desain antarmuka HMI. HMI seharusnya mudah untuk dipahami oleh operator yang mana bukan dalam bidangnya, sehingga menjadi terbiasa untuk mengoperasikan suatu sistem. Oleh karenanya, untuk mendesain sistem seperti itu menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Pengaturan layout dan page. Layout presentasi diharapkan mendukung informasi yang benar dan kecepatan secara komprehensif, eksekusi secara cepat, dan laporan-laporan dan fungsi-fungsi yang dapat menambah kepercayaan pengguna. Pada langkah ini diarahkan ke mengatur tata letak grafik untuk menambah kecepatan dan informasi yang akurat dan komprehensif. Pengaturan yang baik dan efisien membuat suatu grup menyediakan kesejajaran dan keseimbangan. Pada grafik pengguna antarmuka, komponen yang dimasukkan umumnya seperti judul, tampilan kendali, isi dari suatu tampilan, dan komponen penting lainnya. 2. Pemilihan icon.
Memilih desain icon yang sesuai dan dapat diterima, mudah dipelajari, dan menambah produktivitas. Faktor-faktor berikut ini merupakan pengaruh pada sebuah kegunaan icon. Icon yang disediakan seperti familiar, jelas dan mudah dibaca, sederhana, konsisten dan efisien, dan juga berbeda. Juga memperhatikan konteks di mana icon digunakan, harap pengguna dan kompleksitas pekerjaan. 3. Memilih warna. Ketika memilih warna untuk ditampilkan, satu faktor yang perlu diperhatikan yaitu sistem tampilan manusia. Tujuan utama penggunaan warna adalah komunikasi yang membantu memindahkan informasi dari layar ke pengguna. Maksud utama dari pewarnaan: 1. Action. Merah, kuning, oranye mengandung arti situasi yang aktif atau suatu aksi yang dibutuhkan. Status atau latar belakang. Hijau, biru, violet, dan purple mengindikasikan latar belakang atau status informasi. Harapan: menyesuaikan keinginan manusia, menggunakan warna yang bermakna bahwa sudah ada dalam sebuah pekerjaan manusia atau perintah yang sudah umum. Di sini ada salah satu contoh desain HMI, yaitu seperti gambar di bawah sini. Selanjutnya, cara kerja HMI dalam dunia industri. Cara kerja HMI dalam dunia industri yaitu menjalankan keseluruhan perintah dari yang sederhana sampai yang canggih dan perintah yang sangat kompleks. Fungsi atau spesifik suatu tampilan pada HMI sangat bervariasi dari suatu perangkat ke perangkat atau mesin ke mesin yang lain. Sebagian besar tergantung pada fungsi mesin itu sendiri dan kontrol apa saja yang diperlukan untuk menjalankan perintah tersebut. HMI datang dalam dunia industri dengan berbagai bentuk termasuk 1. Touchscreen atau panel display, 2. Push button atau tombol dan saklar, 3. Perangkat seluler, 4. Komputer dengan keypad dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.